Kemudian Rasulullah mempersiapkan pasukan berkeliling di sekitar area yang akan dijadikan ajang pertempuran. Beliau menunjukkan jarinya ke suatu tempat sambil bersabda, "Ini tempat kematiannya Fulan esok hari, insya Allah." Iya, maksudnya nama orang disebutin ya, nama orang kafir itu ya. Rasulullah itu seakan-akan melihat dan dia tahu ya bahwa nanti orang Quraisy yang bernama ini dan ini akan meninggal di sini dan di sini kayak gitu ya. Pasti itu sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril. Iya. Malaikat Jibril. Pada malam itu, beliau lebih banyak mendirikan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Sedangkan orang-orang muslim tidur dengan hembusan napas yang tenang, seakan menyinari angkasa. Hati mereka ditaburi keyakinan. Mereka cukup istirahat pada malam itu, dengan harapan esok pagi dapat mendengar kabar dari Allah dengan gembira. Ya, maksud itu mendapatkan kemenangan ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 11, "Idz yughashshikumun nu'asa ummatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijzas syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yustabbita bihil a'dam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentraman darinya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Jadi pas mereka tidur tuh hujan ya? Surat Al-Anfal ayat 11. Malam itu adalah malam Jumat, Mbak. Malam Jumat tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Nah, itu ya. Jadi Allah itu membuat orang-orang muslim itu mengantuk dan tidurnya tenang sekali. Sama kayak kita ya, kalau kita ngantuk ya, tidurnya ya Allah enak banget kan. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah bagi mereka ya. Dan hujan, dikasih hujan sama Allah kayak gitu ya. Malam itu pasukan Quraisy menghabiskan waktunya di Udwatul Quswah ya, Udwatul Quswah. Pada pagi harinya mereka baru turun dari atas lembah pasir dengan seluruh satuannya hingga tiba di lembah Badar. Tiba-tiba ada beberapa orang dari pasukan Quraisy muncul di hadapan Rasulullah. Beliau bersabda, "Biarkan saja mereka." Tak seorang pun di antara orang-orang tadi yang muncul di hadapan Rasulullah tadi hendak mengambil air minum dari mata air, melainkan pasti terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak dibunuh. Setelah itu dia masuk Islam. Setiap kali berjuang di sisi iya, karena kan dia musuh memang sengaja ya namanya lagi berperang, Mbak. Kalau lagi berperang itu kalau ada musuh langsung kayak gitu ya. Bukannya ada racun ya di dalam? Enggak. Mbak mikirnya itu ada racun, minum itu racun. Enggak. Jadi kecuali yang dibunuh itu, kecuali yang tidak meninggal ya, yang tidak dibunuh itu Hakim bin Hizam. Dia masuk Islam. Mungkin seperti dalam dakwah Rasulullah, kalau kamu mau ini ya, mau selamat ya, maukah kamu menjadi seorang muslim ya, kayak gitu. Dikasih pilihan, pasti nggak serta-merta langsung dibunuh ya, Mbak ya. Jadi kayak gitu. Nah, ternyata
Hakim bin Hizam iya, Hakim bin Hizam ini tidak dibunuh. Setiap kali berjuang di sisi beliau, dia pun berkata, "Tidak, demi yang telah menyelamatkan aku pada perang Badar." Nah, jadi merasa terselamatkan di perang Badar itu, Hakim bin Hizam tadi. Setelah pasukan Quraisy agak tenang, mereka mengutus Umair bin Wahab Al-Jumahi untuk menyelidiki dan memperkirakan berapa sih kekuatan orang Muslim itu, pasukan Madinah itu. Maka Umair pun berputar-putar di sekitar pasukan Muslim dengan menaiki kudanya. Kemudian menemui kembali rekannya dan berkata, 300 orang, kurang atau lebih sedikit. Jadi perkiraannya itu benar. Memang kan di bawah pasukan Muslim ada 319 kalau nggak salah ya. Ingat nggak? 319 atau 317 ya. Tapi tunggu dulu, biar kuselidiki lagi, kata Umair bin Wahab tadi. Biar kuselidiki lagi kalau mereka punya pasukan cadangan atau pasukan pendukung di belakang itu, di belakang 300 orang tadi. Lalu ia memacu kudanya cukup jauh, dan setelah tak ada sesuatu pun yang dilihatnya, maka dia kembali lagi menemui pasukan Quraisy dan berkata, "Aku tidak melihat apapun, tapi wahai orang-orang Quraisy, kulihat bencana besar yang membawa mimpi. Itu kolam-kolam Yasrib yang membawa kematian yang memilukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai tameng dan benteng kecuali pedang-pedang mereka." Nggak ada perisai untuk menutupi kalau mereka itu lagi berperang kayak gitu, Mbak. Demi Allah, tidak ada seorang di antara mereka yang terbunuh, melainkan dia telah membunuh salah seorang di antara kalian. Jika jumlah mereka sama dengan jumlah kalian, maka tidak ada artinya hidup setelah itu. Maka pikirkanlah hal ini. Nah, jadi dilihat oleh Umair bin Wahab tadi bahwa kolam-kolam yang ada di sana ya kering kayak gitu, membawa kematian. Karena kan memang sudah dialihkan di kolam yang baru yang dibuat oleh kaum Muslim. Ya, mungkin dialirin aja, Mbak, di tempat yang lebih rendah, masuk ke kolam orang Muslim kayak gitu. Kalau ada orang yang ke sana maka dibunuh kayak gitu. Nah, pada saat itu ada pula aksi penentangan terhadap Abu Jahal yang ngotot untuk berperang. Aksi penentangan ini mengajak pasukan untuk kembali ke Mekah tanpa harus bertempur dengan musuh. Maka Hakim bin Hizam kembali bersama beberapa orang. Lalu ia menemui Utbah bin Rabi'ah dan berkata, "Wahai Abu Walid, engkau adalah pemuka Quraisy, pemimpinnya dan orang yang dipatuhi. Apakah engkau ingin memperoleh kenangan yang manis sepanjang masa?" Kata Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sudah masuk Islam. "Wahai, apa itu wahai Hakim?" tanya Utbah. "Pulanglah dengan orang-orangmu dan bawalah urusan sekutumu Amr bin al-Hadrami." Amr itu adalah orang yang terbunuh saat dipanah satuan muslimin di Nakla. Maka Utbah berkata, "Aku pasti akan melakukannya dan engkaulah penjaminku atas tindakan ini. Memang dia adalah sekutuku, maka akulah yang akan menangani masalah tebusannya dan harta yang seharusnya dia miliki." Kemudian Utbah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Kalau begitu temuilah Abu Jahal. Aku tidak takut jika urusan orang-orang ini menjadi terpecah karena dia." Maksudnya ini ya, Hakim bin Hizam itu kan sudah masuk Islam. Dia tuh tidak pengen orang-orang itu mati terbunuh dan tidak mau ada peperangan. Makanya dia membujuk Utbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai semua orang Quraisy, demi Allah, sebenarnya tak ada gunanya kalian memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Demi Allah, kalaupun kalian bisa mengalahkannya, seorang di antara kalian tetap akan memandang wajah seseorang yang membuatnya benci
tak kalah melihatnya karena anak pamannya atau seseorang di antara kerabatnya ikut menjadi korban. Pulanglah dan biarkanlah urusan Muhammad dengan orang-orang Arab. Jika mereka dapat mengalahkannya, maka itulah yang memang kalian kehendaki. Tapi jika hasilnya meleset, maka biarkan saja. Kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Katanya kayak gitu ya. Jadi sudahlah, bukan urusan kita itu. Kita pulang saja, katanya kayak gitu. Lalu itu kata Utbah kepada orang-orang Quraisy ya. Nah, ini Hakim bin Hizam menemui Abu Jahal yang sedang mempersiapkan baju besinya. Dia berkata, "Wahai Abu Hakam, sesungguhnya Utbah mengutusku untuk berkata ini dan begini." Abu Jahal berkata, "Demi Allah, rupanya dia benar-benar tak ketakutan tak kala melihat Muhammad dan rekan-rekannya. Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad. Biarkan saja Utbah dan perkataannya. Yang pasti, dia sudah melihat bahwa Muhammad adalah pemakan hewan yang sudah dipotong, dan di tengah mereka ada anaknya. Sehingga dia menakut-nakuti kalian untuk berhadapan dengannya." Yang dimaksudnya anaknya itu adalah Hudzaifah bin Utbah yang sudah sejak lama masuk Islam juga ikut hijrah ya. Tak kala Utbah itu mendengar ucapan Abu Jahal, demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan. Nah, jadi Utbah ternyata yang tadi Abu Jahal yang ngomongi Utbah ketakutan. Nah, sekarang Utbah mendengar Abu Jahal ngomong kayak gitu, Utbah ngomong, demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan. Maka dia berkata, perlu dilihat pantat siapa yang lebih takut, entah dia atau aku. Nah, maksudnya itu lebih takut siapa sih? Apakah lebih takut Utbah atau Abu Jahal sebenarnya yang lebih duluan lari kayak gitu, lari dari ketakutan maksudnya ya. Karena merasa khawatir aksi penentangan ini semakin kuat dan untuk menghentikan dialog ini, maka Abu Jahal pun memanggil Amir bin Al-Hadrami, saudaranya Amr Al-Hadrami yang menjadi korban di Nakhla, sambil berkata, "Ini sekutumu ingin mengajak orang-orang untuk pulang. Padahal engkau tahu sendiri siapa orang yang hendak engkau tuntut balas. Maka bangkitlah dan carilah orang yang hendak engkau balas dan yang membunuh saudaramu." Maka Amir bangkit sambil menampakkan pantatnya lalu berkata, demi Allah, perang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi. Mereka sudah berkumpul untuk menuntut balas, sementara mereka sudah dikacau karena pendapat yang disampaikan Utbah. Ternyata sikap gegabah telah mengalahkan sikap bijaksana, sehingga penentangan yang disampaikan hakim tidak banyak berarti.